Di antaranya siapa? Ada 3 yang diberi izin Allah untuk bisa memberi syafaat. Ada 3 pihak. Yang pertama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau doa kita, Allahumma Rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Ya Allah, bangkitkan Nabi itu sebagai maqam mahmuda. Apa yang dimaksud maqam mahmuda? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan asy-syafa'ah. Maqam mahmuda itu maqam terpuji, artinya Nabi yang diberi izin untuk dapat memberi syafaat. Dan itu dibuktikan nanti dalam hadis banyak sekali itu. Maka meskipun amal kita kurang, sholat kita tidak khusyuk, ibadah ya gitu-gitu aja, asal kita yakin mendapatkan syafaat Rasulullah, dapat nanti. Ya, kita mahabbah mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, dapat syafaatnya nanti itu. Amin. Seorang ulama namanya Imam Ibnu Azaim sampai mengatakan begini, dzarratun minal mahabbah tarfa'u ahlal jahalah ila a'la maratibil qurbah. Sedikit rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun nggak gede, nggak besar seperti orang-orang itu bisa mengangkat derajat kita dekat dengan Allah walaupun kita bukan orang alim. Nah, itu salah satu kehebatan, kekuatan apa? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang Allah izinkan untuk bisa menjadi syafaat kita itu adalah Al-Quran. Hadis Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena yang kamu baca itu nanti akan datang kepadamu memberi pertolongan kepada kamu, syafaat. Ada yang bertanya, apa bedanya syafaat Rasulullah dengan syafaat Al-Quran? Syafaat Al-Quran berlaku fil kubur, fil barzakh, di alam kubur, di alam barzakh. Maka yang biasa ngaji kayak gini, Bapak Ibu sekalian, ini biasa datang hadir kajian ini, kan kita ngaji Quran Ibu, ngaji pemahaman kan, nanti di alam kubur dibela oleh Quran kita ini, nggak akan disiksa kubur. Malaikat kalau mau datang yang tukang nyiksa itu lihat Quran di samping kita itu langsung ngeper dia balik dia. Oh dia tukang ngaji ya gitu, langsung pelit. Apalagi mukul, kalau pernah dialog itu mau dipukul itu karena ibu sedang ngaji itu Al-Quran yang di dadar yang menghafal atau yang belajar tadi itu akhirnya menjelma ke sosok gitu, makhluk itu protes itu, cut, karena malaikat kan. Iya, manggilnya kan cut gitu kan, cut itu. Kamu mukul orang ini ya? Loh iya, dia kan banyak dosanya itu. Situ tahu nggak sih bahwa saya itu ada di diri dia? Kalau kamu mukul dia, berarti kamu mukul saya. Karena aku diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada dia ini. Berani kamu mukul saya? Oh enggak, ya udah enggak jadi. Akhirnya gitulah, itu yang disebut hujjatun laka. Al-Quran itu menjadi pembela kamu, gitu loh. Kan Al-Quran hujjatun laka, hujjatun alaika, bisa membeli pembela tapi juga bisa menjadi yang merendahkan. Gitu ya. Itulah salah satu syafaat. Nah, yang ketiga, nah ini khilaf. Kenapa? Karena nggak ada hadis sahihnya dan dijelaskan secara sharih yang bisa, tapi ini penafsiran ulama. Yang bisa menjadi syafaat kelak di akhirat itu adalah teman yang baik, bestie yang soleh. Kita teman yang baik itu bisa menjadi hujjah, pembela kita juga kelak nanti dia di akhir. Tapi itu penafsiran dari sekian ayat. Kenapa? Karena di Al-Quran kita temui ada teman yang menjerumuskan, maka mereka menyesal berteman dengan orang yang jahat. Surah 25 ayat 28 Allah berfirman, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Surah 25 Al-Furqan ayat 28. Monggo Bu.
Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrab. Nah, celaka, seandainya dulu saya tidak berteman dengan si fulan. Si fulan itu siapa? Ya orang yang jahat itu, Bu. Jangan si fulan itu maksudnya Bang Deddy, jangan gitu ya, maksudnya yang jahat itu. Orang baik loh ya. Nah, itu ya, sebuah ungkapan penyesalan karena telah memilih teman yang jahat di dunia ini. Maka na'udzubillahi misalnya. Maka supaya nggak salah, bertemanlah dengan orang yang baik. Di mana? Ya di Nurul Hidayah ini. Nah, isinya orang-orang baik semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Kelihatan orang baik itu kalau ngaji ngantuan gitu. Nyandar, nyantuk. Alhamdulillah. Gitu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini banyak yang sudah masuk pertanyaannya nih ya. Sedang kita verifikasi ini dari mana kita akan mulai ini. Mungkin yang enteng-enteng dulu ya Bu ya. Ini yang ringan-ringan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia dan isinya. Ini pertanyaannya begitu dari pengantarnya. Nah, 2 rakaat sudah subuh itu apakah sholat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh? Itu pertanyaannya Bu ya. Hadisnya betul, hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Itu bunyinya, 2 rakaat di waktu fajar itu pahalanya lebih bagus daripada dunia seisinya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat di waktu fajar itu yang mana? Apakah sholat sunnah fajar itu berarti sebelum masuk subuh ketika fajar yang pertama hadir, namanya fajar kadzib, itu kira-kira kalau masuk waktu imsak gitu Bu. Belum fajar yang kedua yang fajar shadiq ketika masuk waktu subuh gitu. Atau qobliyah subuh berarti setelah fajar shadiq. Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah dua-duanya benar. Karena Nabi memang tidak memberitahu kita sholat yang mana. Nabi hanya menyebut 2 rakaat di waktu fajar. Maka yang memilih itu berarti sholat sunnah fajar 10 menit sebelum subuh, benar. Berarti nanti dia qobliyah subuhnya setelah azan subuh. Tapi yang kemudian menyatakan bahwa yang dimaksud Nabi itu adalah qobliyah subuh juga tidak salah. Karena memang itu juga sudah masuk waktu fajar. Jadi dua-duanya benar. Yang salah yang tidak sholat subuh. Nah, itu ya Bu ya. Maka tidak usah kira ini perbedaan ini cukup banyak di kalangan kita ya. Termasuk waktu subuh. Waktu subuh kita itu cenderung waktu subuh dalam mazhab Syafi'i ini seperti sekarang ini. Sekarang jam 4 lewat berapa nih subuhnya Bang? Lewat jam 4, lewat 8 atau lewat 6. Gitu ya Bu ya. Itu kalau mazhab Hanafi itu waktu subuhnya itu menjelang syuruk Bu. Menjelang kita sholat isyraq. Jadi kurang lebih malah selisihnya bisa 40 sampai 50 menit Bu. Itu masuk waktu subuh. Maka selesai sholat subuh, zikir sebentar, ini udah kelihatan terang Bu. Kalau kita kan agak lama kan. Kalau Hanafi enggak. Maka kalau ikut pada Hanafi itu puasanya enak juga karena sahurnya menjelang gitu. Ya, menjelang matahari terbit itu masih boleh sahur. Kalau kita kan sahur selesai ketika adzan subuhnya awal gitu kan. Dan itu banyak sekali perbedaan di antara mazhab itu, sering dan banyak. Tadi saya lapor Pak Nur Khalis, kebetulan tadi sore kemarin itu baru datang dari Uzbek Bu. Di Uzbekistan itu seperti kita mayoritas Syafi'i, mereka Hanafi. Mazhabnya apa? Hanafi. Hanafi itu di antara kalau sholat jamaah
pas jahar seperti sholat Jumat gitu ya, itu makmumnya nggak baca amin, dalam hati aja aminnya itu. Nah ada kasus kawan saya karena biasa mungkin main-main di Indonesia, wah amin gitu kan. Kemarin ikut Jumatan itu di masjid kota Tashkent itu, wah pas nonton Indonesia, wah amin kenceng sendiri gitu, yang lainnya nggak ada gitu. Selesai sholat langsung ditengok sopo iki gitu. Saya bilang loh tuh rasain gara-gara biasa main-main waktu sholat tarawih kan, jangan kecil gitu kan, wah amin, nah, itu kelihatan tuh, anak buahnya Bang Deddy itu parah itu. Itu banyak ya, itu ya, itu Hanafi gitu. Baik, itu ya. Jadi monggo yang nanti sholat sunnahnya mau 2 rakaat dalam arti sebelum masuk qobliyah subuh boleh, tapi yang memilih itu sama dengan qobliyah subuh juga boleh. Intinya sama-sama dikerjakan. Nabi itu sering begitu, sering menyebut amalan tapi tidak diberi nama. Ya, ibu mau pilih yang mana? Ya qobliyah ya, berarti kalau ibu niatkan bahwa qobliyah itu sama dengan fajar, ya ibu niatkan qobliyah. Itu berarti sudah mengamalkan hadis Nabi tentang sholat fajar. Gitu ya. Tapi kalau mau disendirikan, berarti ibu sebelum qobliyah subuh niatnya sholat sunnah fajar saja namanya. Nanti qobliyahnya sendiri. Nah, kira-kira gitu ya. Contoh lain misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa setiap orang yang masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa itu, Bu? Siapa yang bilang? Yang menyebut tahiyatul masjid itu adalah para ulama. Gitu ya. Maka kalau kemudian kita tidak melaksanakan tahiyatul masjid karena waktunya terbatas, kita ke masjid sudah lihat waktu iqomatnya tinggal 3 menit, kan mau 2 kali sholat nggak cukup itu, maka pilih qobliyah sekaligus sebagai tahiyatul masjid, itu boleh. Jadi qobliyah sekaligus niat untuk mengamalkan tidak duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kenapa boleh? Karena Nabi sendiri tidak memberi nama itu sholat apa. Pokoknya kalau ke masjid jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Maka mau diberi judul tahiyatul masjid terpisah dengan rawatib qobliyah boleh. Tapi mau diniati qobliyah sekaligus untuk mengamalkan hadis tadi tahiyatul masjid juga boleh. Gitu ya. Dan karena hal itulah seringkali mengapa di antara ulama ada perbedaan pendapat. Dan itu tidak masalah karena perbedaan pendapat yang sifatnya furu' itu cabang saja, bukan yang prinsip. Prinsipnya semua muslim, prinsipnya semuanya kita umat Nabi Muhammad, Tuhannya sama, Qur'annya sama, nabinya sama. Maka banyak yang sama kita akur di situ. Ya tidak usah terlalu dibesarkan masalah perbedaan. Dari dulu perbedaan biasa, dan itu tidak masalah. Yang masalah sekarang itu perbedaan pendapatan. Ya. Bukan beda pendapat ya, tapi beda pendapatan. Itu masalah itu. Oke, baik. Berikutnya ini dari Pak Nurholis, ini pertanyaan yang juga tidak kalah kerennya ya, bagus sekali itu. Di antaranya adalah tentang makna ayat di surah Yunus, surah yang ke-10. Monggo Bu, bisa dimulai. Ya, ayat yang ke-7. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Iya. Surah yang ke-10 ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Iya, lapannya mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Iya. Ini ada 2 hal ya Pak ya. Yang pertama, orang yang tidak mau bertemu dengan atau tidak punya keinginan bertemu dengan Allah. Yang kedua, orang yang ridho dengan kehidupan dunia.
dan juga itma'inna tenang, senang, tentram di dunia itu. Di Al-Quran seringkali ada satu kosakata tapi bisa bermakna dua. Maksudnya bisa berarti positif dan negatif. Salah satu contohnya ayat ini, ridho dengan dunia. Padahal biasanya kata ridho itu untuk Allah kan. Kita ridho dengan takdirnya Allah, kita ridho dengan ketetapan Allah. Tapi Allah di ayat ini juga pakai kata ridho dengan seseorang terhadap kehidupan dunia. Dan di Al-Quran sering gitu, maka jangan salah paham. Saya kasih contoh lagi ya Bu. Ada kata yang namanya gembira, farah. Kata gembira yang itu dalam bahasa faroha, bahasa Arab itu, dalam bahasa Al-Quran, itu ada yang bermakna positif. Kenapa? Karena gembira dengan rasa dimotivasi rasa syukur. Kita bergembira karena syukur. Maka itu boleh. Bahkan diperintah Allah, bergembiralah kamu. Lanjut Bu, surah 10 ayat 58, itu contoh ayatnya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ada kata falyafrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini gembira karena rasa syukur. Telah diberi nikmat karunia berupa apa? Keimanan. Maka bergembiralah. Ada kata faroha bermakna gembiranya karena sombong, bangga diri. Maka itu tidak boleh. Itu yang negatif. Kita ambil contoh ayatnya ya, di surah yang ke-28 ayat yang ke-76. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min kunuzi inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah. Nah, di situ la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin, jangan gembira kamu. Tapi maksudnya jangan berbangga gitu. Tapi redaksinya sama sini. Surah 28 ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang memangkakan. Di sini kata la tafrah diterjemahkan jangan bangga. Padahal redaksinya itu sebenarnya sama, diterjemahkan jangan gembira. Maka jangan gembira didasarkan karena kebanggaan, karena kesombongan. Allah tidak menyukai orang yang gembira karena kesombongan. Itu ya. Contoh lagi, tadi sudah, yang redaksinya sama, tapi bisa negatif, bisa positif. Itu ada namanya kata syafa'at. Kata apa Bu? Syafa'at. Kan kita sering mendengar kalau orang mau pengajian, biasanya kan menyatakan, marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita supaya kita mendapatkan syafaatnya. Tapi di ayat Al-Quran kita temukan ayat di akhirat tidak berlaku syafaat. Kita lihat contoh ayatnya. Surah yang kedua ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Ya, surah yang ke-2 Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran membelanjakan harta. Wahai
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Nah, Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. tidak ada lagi syafaat, ya kan Bu ya? Allah memerintahkan agar kita berinfak di dunia ini, karena nanti kalau di akhirat tidak ada jual beli, nggak ada pertemanan, persahabatan, tidak juga berlaku syafaat. Tapi di ayat yang lain dan banyak, terlebih di hadis Nabi, termasuk di ayat setelah ini, nggak usah dibaca bukan udah hafal ayat kursi itu loh. Ya toh? Allah berfirman apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang yang memiliki dan mendapat syafaat kecuali yang diizinkan olehnya. Berarti ada syafaat, ada. Tapi kok di atas nggak ada kata syafaat. Nah, maka maknanya syafaat yang tidak ada itu maksudnya syafaat yang madmumah alias yang tercela, seperti yang sering berlaku di dunia. Syafaat itu kan artinya apa sih Bu? Pertolongan. Kalau dari bahasa artinya genap, ada yang kurang terus digenapi itu. Contoh misalnya syafaat di dunia nih, misalnya Bang Dede punya masalah atau misalnya gitu ya. Terus kemudian maju ke pihak yang berwajib. Yang berwajib itu ternyata jamaah Nurul Hidayah. Gitu kan. Bang Dede nih teman ini gitu, kawan ini gitu. Langsung dimaklumi, nggak dihukum Bu, nggak dianggap salah gitu. Misalnya kalau melanggar lalu lintas itu nggak ditilang gitu loh. Itu namanya beliau mendapat syafaat. Mendapat syafaat dari temennya. Kenapa? Karena teman meskipun salah tidak dihukum. Itu namanya mendapatkan syafaat. Itu seperti itu. Nah, yang model kayak gini nggak berlaku nanti di akhirat. Model syafaat yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, itu nggak berlaku di akhirat. Itu yang dimaksud di surah Al-Baqarah 254 tadi. Tidak akan ada syafaat, itu syafaat yang seperti itu. Tapi syafaat yang positif, yang Allah izinkan untuk ada, dan siapa yang berhak memberi dan menerima telah Allah tetapkan. Di antaranya siapa? Ada 3 yang diberi izin Allah untuk bisa memberi syafaat. Ada 3 pihak. Yang pertama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau doa kita, Allahumma Rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda. Ya Allah, bangkitkan Nabi itu sebagai maqam mahmuda. Apa yang dimaksud maqam mahmuda? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan asy-syafa'ah. Maqam mahmuda itu maqam terpuji, artinya Nabi yang diberi izin untuk dapat memberi syafaat. Dan itu dibuktikan nanti dalam hadis banyak sekali itu. Maka meskipun amal kita kurang, sholat kita tidak khusyuk, ibadah ya gitu-gitu aja, asal kita yakin mendapatkan syafaat Rasulullah, dapat nanti. Ya, kita mahabbah mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, dapat syafaatnya nanti itu. Amin. Seorang ulama namanya Imam Ibnu Azaim sampai mengatakan begini, dzarratun minal mahabbah tarfa'u ahlal jahalah ila a'la maratibil qurbah. Sedikit rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun gak gede, gak besar seperti orang-orang itu bisa mengangkat derajat kita dekat dengan Allah walaupun kita bukan orang alim. Nah, itu salah satu kehebatan, kekuatan apa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang Allah izinkan untuk bisa menjadi syafaat kita itu adalah Al-Quran. Hadis Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena yang kamu baca itu nanti akan datang kepadamu memberi pertolongan kepada kamu, syafaat. Ada yang bertanya, apa bedanya syafaat Rasulullah dengan syafaat Al-Quran?
Syafaat Al-Quran berlaku fil kubur, fil barzakh, di alam kubur, di alam barzakh. Maka yang biasa ngaji kayak gini, Bapak Ibu sekalian ini biasa datang hadir kajian ini, kan kita ngaji Quran Ibu, ngaji pemahaman kan. Nanti di alam kubur dibela oleh Quran kita ini, nggak akan disiksa kubur. Malaikat kalau mau datang yang tukang nyiksa itu lihat Quran di samping kita, itu langsung ngeper dia balik dia. Oh dia tukang ngaji ya gitu, langsung balik itu. Apalagi mukul, kalau pernah dialog itu mau dipukul itu karena ibu sedang ngaji itu Al-Quran yang di dadar yang menghafal atau yang belajar tadi itu akhirnya menjelma ke sosok gitu, makhluk itu protes itu, kat, karena malaikat kan, ya manggilnya kan kat gitu kan, kat itu. Kamu mukul orang ini ya, loh iya, dia kan banyak dosanya itu. Situ tahu nggak sih bahwa saya itu ada di diri dia. Kalau kamu mukul dia, berarti kamu mukul saya. Karena aku diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada dia ini. Berani kamu mukul saya? Oh enggak, ya udah enggak jadi. Akhirnya gitulah, itu yang disebut hujjatun laka. Al-Quran itu menjadi pembela kamu, gitu loh. Kan Al-Quran hujjatun laka, hujjatun alaika, bisa membeli pembela tapi juga bisa menjadi yang merendahkan. Gitu ya. Itulah salah satu syafaat. Nah, yang ketiga, nah ini khilaf. Kenapa? Karena nggak ada hadis sahihnya dan dijelaskan secara sharih yang bisa, tapi ini penafsiran ulama. Yang bisa menjadi syafaat kelak di akhirat itu adalah teman yang baik, bestie yang soleh. Kita teman yang baik itu bisa menjadi hujjah, pembela kita juga kelak nanti di akhir. Tapi itu penafsiran dari sekian ayat. Kenapa? Karena di Al-Quran kita temui ada teman yang menjerumuskan, maka mereka menyesal berteman dengan orang yang jahat. Surah 25 ayat 28 Allah berfirman, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Surah 25 Al-Furqan ayat 28. Monggo Bu. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrab. Nah, celaka. Seandainya dulu saya tidak berteman dengan si fulan. Si fulan itu siapa? Ya orang yang jahat itu, Bu. Jangan si fulan itu maksudnya Bang Deddy, jangan gitu ya. Maksudnya yang jahat itu. Yang baik loh ya. Nah, itu ya, sebuah ungkapan penyesalan karena telah memilih teman yang jahat di dunia ini. Maka na'udzubillahi misalnya. Maka supaya nggak salah, bertemanlah dengan orang yang baik. Di mana? Ya di Nurul Hidayah ini. Isinya orang-orang baik semua. Amin ya robbal alamin. Kelihatan orang baik itu kalau ngaji ngantuan gitu. Nyandar, nyantuk. Alhamdulillah gitu ya. Baik. Nah, kita kembali ke ayat utama kita. Inilah juga contoh ada dua ungkapan yang bisa positif, bisa negatif. Tadi apa? Kata ridho. Ridho ini kan kalau untuk ridho Allah positif, tapi kalau ridho dunia negatif. Demikian juga itma'inna yang artinya tenang. Kan kata ayat tadi, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Orang kok tenangnya hati karena dunia, gitu ya. Itu yang oleh Allah disebut mereka orang yang lalai. Harusnya apa? Tenangnya hati orang beriman itu karena mengingat Allah. Kita lihat surah 13 ayat 28. Surah 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Iya, surah 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka yang menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya yang mengingat Allah hatinya akan tentram. Kok ibu malah sedih bacanya?
Iya, enggak kan, enggak sedih kan? Saya malah sedih menghayati ayat atau belum sarapan gitu. Orang yang beriman hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengatakan hati orang beriman itu menjadi tentram. Nah, orang seperti inilah yang disebut orang yang tidak lalai. Berarti hatinya selalu ingat kepada Allah. Dan itulah sifat yang mukmin yang sebenarnya, yang seharusnya. Di kota Bukhara, biasanya kalau kita ke Uzbek itu ke kota Bukhara, itu ada tempat yang kita ziarahi namanya makam Syekh Bahauddin Naqsabandi. Syekh Bahauddin Naqsabandi. Ini yang kemudian tarekatnya terkenal, tarekat Naqsabandi di Indonesia ya. Itu ada juga di kota itu ada gurunya namanya Syekh Abdul Khaliq Al-Hujdawani. Guru dari Syekh Bahauddin Naqsabandi. Naqsaban itu nama kota, Hujdawan nama kota juga. Imam Bukhari, kenapa disebut Imam Bukhari? Karena lahir di Bukhara. Meskipun beliau sendiri tidak dimakamkan di Bukhara, tapi di Samarkand. Kota Samarkand juga terkenal karena apa? Pembawa Islam di Indonesia yang utama, yang menurunkan Wali Songo itu dari Samarkand. Maka disebutnya Samarkandi. Syekh Jumatul Kubra As-Samarkandi. Ya, Samarkandi karena ini diisbatkan kepada kota Samarkand. Disitulah Imam Bukhari dimakamkan. Kenapa nggak di Bukhara? Karena diusir, Pak. Jadi ketika beliau itu sudah melalang buana mencari hadis sampai 16 tahun lamanya, dan karena jasa beliau juga lah umat Islam sekarang ini akhirnya bisa mengerti apa yang disebut hadis sahih. Karena generasi sebelum Imam Bukhari itu sudah banyak yang menulis hadis, tapi belum dijelaskan kriterianya, Bu. Kan Imam Bukhari itu kan murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali itu murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Ya kan? Ummu Mirab Malik, Ummu Nafi', tabi'in. Itu semua sudah belajar hafal hadis. Mereka punya kitab hadis. Tapi kenapa yang terkenal kemudian hadis Bukhari, riwayat Bukhari? Bahwa kan Imam Ibnu Salah sampai berkeyakinan, masyhur sekali bunyinya begini, as-sahhul kutub ba'dal Qur'an as-sahihain. Dua kitab setelah Al-Qur'an yang paling bagus, paling sahih itu Bukhari Muslim. Dan gak ada yang bantah sampai sekarang. Kenapa? Karena beliaulah yang kemudian mengkodifikasi atau menetapkan yang namanya syurutus sihah. Persyaratan hadis itu disebut sahih itu ini loh. Maka kalau dalam ulumul hadis ini ilmu yang paling nggak disukai banyak orang, maka yang ngambil jurusan sedikit sekali. Itu namanya syurutus sihah indal Bukhari. Persyaratan hadis itu disebut sahih menurut Imam Al-Bukhari. Karena sebelumnya nggak ada syarat itu. Yang ada pokoknya ini diyakini hadis ada. Nanti lain kali kita cerita itu panjang itu, dan itu menarik sekali kalau di sejarah beliau itu, masya Allah itu ya. Baik, nah tadi Bukhari tadi dimakamkannya Syekh Bahauddin itu di makbarah kuburannya itu, Bu. Ini ditulis dalam bahasa Parsi, nggak ada bahasa Arabnya itu sayangnya, dan bahasa Uzbek. Tadi bahasa Arabnya kira-kira gini, dan ini menjadi semacam dasar utama tasawuf Naqsabandiyah. Apa itu? Qalbuka ma'allah wa yaduka fil amal. Artinya apa itu, Bu? Hatimu hendaklah selalu bersama Allah dan tanganmu dalam pekerjaan, dalam karya. Artinya apa? Artinya seorang itu tentramnya harusnya selalu di dalam hati itu diingat, dipakai untuk mengingat Allah. Sedangkan selain Allah atau untuk dunia ini harus kita perjuangkan dengan apa? Pikiran dan tenaga kita. Itu yang disebut qalbuka ma'allah wa yaduka fil amal. Hatimu hendaklah selalu bersama Allah, tanganmu ada di dalam pekerjaan. Artinya apa?
wajib kita ikhtiar. Maka kalau kita bicara antara tawakal dan ikhtiar, tawakal itu di hati dan itu hati yang selalu mengingat Allah. Ikhtiar itu ada di pikiran dan tenaga kita. Maka tidak boleh atas nama tawakal nggak ikhtiar, itu nggak boleh. Itu namanya BODOH. Saya ulangi, orang percaya sama takdir dan tawakal tapi nggak mau ikhtiar, namanya apa? BODOH. Tahu kan? Bodoh. Saya nggak bilang goblok loh, bodoh aja. Ya, itu bodoh namanya Pak. Tapi sebaliknya fatalis, kalau disebutnya dalam itu fatalis namanya itu jabariyah kira-kira gitu ya. Tapi sebaliknya orang yang mengklaim dia berhasil karena usahanya itu namanya syirik. Ya, istilahnya apakah syirik, apa istilah materialisme atau paham sekuler, terserahlah. Nah, dalam agama apa? Agama mengatakan tawakal itu berarti tenang hatinya bersama Allah. Dan lahiriahnya maksimal dalam ikhtiar. Itu yang digambarkan juga oleh Allah, orang seperti ini yang disebut orang yang tidak lalai. Mari kita lihat surah 24 ayat 37. Allah berfirman, rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Surah 24 ayat 37. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan Iya betul. Iya betul. Iya betul. Betul. Oke. Iya betul Ibu. Betul Bu, betul. Nanti saya jelasin. Dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Dikira salah ya Bu ya, karena terjemahan samping Ibu kan seseorang kan. Sementara tadi dibunyikan laki-laki gitu ya. Ya kan? Ya, saya jelasin dikit Bu. Dalam menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lain seperti bahasa Indonesia itu banyak pilihan terjemahan. Maka tidak usah kaget kalau berbeda. Kok laki-laki? Ini kok seseorang? Kok beda? Emang beda. Saya kasih tahu saja di Indonesia ini ada 22 versi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu masing-masing punya gayanya tersendiri. Dan menurut kaidah nggak salah. Ya. Nah yang biasa kita pakai punya Bapak Ibu ini yang tercetak ini, mushaf cetak ini Bu. Ini namanya terjemahan resmi Kementerian Agama. Tapi ini pun mengalami koreksian. Sudah mengalami 4 kali koreksian. Terakhir dikoreksi tahun 2019. Jadi kalau Ibu pengen beli terjemah Al-Quran Kementerian Agama resmi, itu pilih yang edisi revisi. Yang direvisi apa? Terjemahnya bukan Qurannya nggak boleh. Ngoreksi Jibril masalah gitu. Quran sampai kiamat nggak akan boleh dikoreksi, tapi terjemahan boleh. Apakah ya yang dikejar bukan yang substansial, hanya seperti tadi itu. Rijalul diterjemahkan laki-laki. Emang apa? Yang bener. Rijal itu artinya laki-laki. Ya kan? Tapi kalau diterjemahkan seseorang, ya tidak salah juga. Karena yang dimaksud ayat itu kata rijal artinya seseorang, bisa laki, bisa perempuan. Maka dalam kaidah bahasa Bapak Ibu, di dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab juga, kalau disebut laki-laki itu perempuan masuk. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki nggak masuk. Itu. Contohnya Ibu kalau ketemu teman mengucapkan salam, salamnya gimana Bu? Assalamualaikum. Kum itu dhamir laki-laki loh. Kum itu untuk dhamir laki-laki aslinya. Karena banyak. Kalau satu K,
Kalau perempuan ki. Asal misalnya apa? Jazakillah itu berarti perempuan, Bu. Jazakillah. Tadi jazakallah itu laki-laki. Iya, jazakillah perempuan. Misalnya saya mengucapkan ke ibu jazakillah, Bu, itu berarti kalau ibu perempuan. Tapi kalau jazakumullah itu bisa laki bisa perempuan, umum. Sama assalamualaikum itu aslinya laki-laki saja. Tapi karena ini untuk perempuan juga boleh assalamu, nggak usah diganti assalamualaikum, nah nggak usah. Perempuan. Maka di Al-Quran begitu, ya. Maka rijalu diterjemahkan seseorang itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Pernah dengar hadis ini? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu faridah, wajib bagi setiap muslim. Nggak usah ditambah ala kulli muslim wa muslimat, nggak usah. Muslim itu sudah laki dan perempuan. Tapi kalau ada ayat atau hadis ini khusus perempuan, laki-laki nggak masuk, nggak bisa masuk. Ya itu khusus perempuan emang. Contoh misalnya ada ayat mengatakan begini, wallahi ya'isna minal mahid, dan bagi perempuan yang sudah tidak haid. Nah itu bagi perempuan itu. Gitu. Lah iya, masuk lagi perempuan laki haid kan gitu kan. Nggak bisa diterjemahkan bagi laki dan perempuan yang sudah selesai haid. Masuk laki-laki haid gitu. Paham ya Bu ya? Oke, gitu. Jadi tadi terjemahan begitu, yang diterjemahkan seseorang boleh. Rijal itu paling tidak ada 3 Pak. Ada seseorang, ada lelaki, ada juga suami. Terjemahan yang tepat apa? Suami, bukan laki-laki. Contoh ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu artinya suami itu penanggung jawab, pemimpin bagi istrinya di dalam rumah tangga maksudnya. Itu kata ar-rijal itu artinya apa? Suami. Artinya bukan sekedar jenis laki-laki, tapi laki-laki yang sudah menikah dan punya istri, maka namanya suami. Karena kalau laki-laki yang netral, belum nikah, masih anak-anak, atau mungkin sudah nikah tapi sudah pisah, ya itu namanya zakar. Maka min zakarin au untha. Biar ini sekedar informasi ya Bu ya. Jadi terjemahan termasuk terjemahan yang dari Saudi Arabia Bu, itu terjemahan versi Kementerian Agama yang lama, yang warnanya coklat dulu Bu. Ya punya Ibu itu edisi yang lama, sudah mengalami 2 kali penyempurnaan. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada sebagian kawan yang bagus yang Saudi dari kita juga itu gitu ya. Karena orang Saudi nggak bisa menerjemahin Bu. Saudi itu hanya nyetak. Ya, semua naskahnya dari negara masing-masing. Maka kalau Ibu di Madinah berkunjung ke namanya Majma' Malik Fahad, ya percetakan Raja Fahad di Madinah, itu hanya nyetak tok. Dia nggak punya tim untuk menerjemahkan. Dicetak di situ ada tidak kurang 50 bahasa di dunia dicetakkan sama beliau, sama mereka dulu, dan itu dibagi gratis kepada jamaah haji. Sekarang beli. Iya, udah nggak punya duit, mereka mau dijual lah kayak gitu. Gitu. Sekarang beli, dulu masih kaya itu dibagi gratis. Dulu ya kan, sekarang harus beli gitu ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa semua dunia ini pokoknya sama mereka, termasuk bahasa Indonesia itu naskahnya dari negara masing-masing termasuk Indonesia. Nah, kita pernah mengirim surat dan mengirim naskah baru yang sudah dikoreksi, yang sudah diperbaiki, direvisi, tapi nggak diterima, nggak diterjemahin lagi, karena nggak punya anggaran tadi itu Bu. Terakhir mereka mencetak terjemahan dari Indonesia itu tahun 2000-an, itu terjemahan dalam bahasa Mandar, Sulawesi Barat. Ya, bahasa Mandar Sulawesi Barat. Kenapa? Saat itu Sulawesi Barat baru pisah dari Sulawesi Selatan, provinsi itu kemudian punya Al-Quran dalam bahasa Mandar. Nah, salah satu orang Mandar yang sukses, yang berhasil duduk di pemerintahan itu namanya Pak Baharudin Lopa, yang terakhir saat itu menjabat sebagai Dubes Saudi. Nah, karena lobby beliau lah kemudian dicetakkan bahasa Al-Quran terjemah bahasa Mandar. Jumlah penduduk Mandar hanya 500.000, dicetakin 1 juta.
wah nggak tahu kemana larinya gitu, pokoknya ya disyukuri saja, alhamdulillah. Baik, itu ya. Jadi nah pertanyaan lanjutannya dari ayat ini kan tadi katakan bahwa orang yang tidak mau bertemu dengan Allah, dia ridho dengan dunia dan senang dengan dunia itu, mereka itulah orang-orang yang lalai. Siapa ini masuk orang yang lalai? Kalau kita lihat di Al-Quran, yang lalai itu yang karena terlalu fokus ngurusi dunia. Surah 30 ayat 7. Surah 30 namanya surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, mereka lalai terhadap Allah, terhadap yang gaib, terhadap akhirat, mereka lalai. Dikatakannya bukan lupa ya Bu, tapi lalai. Bedanya apa lupa dan lalai? Kalau lupa artinya apa Bu? Nggak ingat, ya. Lupa artinya nggak ingat. Kalau ingat nggak lupa. Sudah. Kalau ada suami istri mau keluar kota naik mobil, lihat bensinnya habis, masuk pom bensin. Istri turun untuk ke toilet, suami turun bayar. Selesai bayar langsung berangkat. Itu namanya apa? Istrinya ketinggal tadi loh. Itu lupa atau lalai? Atau modus gitu. Lupa lah ya, nggak sengaja lah gitu ya. Kalau lalai itu dia tahu sebetulnya fitrahnya, hati nuraninya tahu, tapi tidak peduli. Itu namanya lalai. Kenapa dia nggak peduli? Karena tidak memanfaatkan anugerah Allah, kemampuan berpikir, pendengaran, penglihatan. Maka di ayat yang lain kita temukan mereka itu disebut orang lalai karena apa? Pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk Allah, ayat Allah. Demikian juga penglihatan dan pikirannya. Kita lihat surah yang ke-7, namanya surah Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, "Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Surah 7 ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang lengah. Tapi ibu nggak marah ya? Bacanya semangat sekali. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya. Semangat kali gitu ya. Mereka itulah orang-orang yang lalai atau yang lengah. Hatinya lalai, lengah. Dari apa? Dari Allah. Kenapa? Tidak menggunakan perangkat-perangkat tadi dari pendengaran, penglihatan, dan hati untuk ayat-ayat Allah. Maka jadinya seperti binatang ternak. Binatang ternak itu apa? Contohnya apa? Misalnya apa? Kambing. Kalau kambing itu masih mending, masih lumayan lah. Kan dagingnya enak tuh Bu. Betul nggak? Apalagi sate kambing di bawah 3 bulan. Namanya batibul. Bawah 3 bulan. Wah, enak sekali tuh. Ya kambing muda. Itu kalau ibu di tol Trans itu keluar Brebes, nanti turun dikit belok ke
Tegal itu. Iya, oh hafal. Batibul tuh. Bawah 3 bulan. Wah, itu sate cempe namanya itu. Oh, enak sekali itu. Ada ya, Bu ya? Kok nggak bilang, Bu? Masih mending, lumayan gitu. Tapi kalau manusia kelakuannya kayak kambing kan. Na'udzubillahi. Kambing ini kambing jantan. Ini ada kambing betina. Statusnya apa kambing betina ini ibunya. Ini jantan ini anaknya, tapi sama-sama dewasa gitu loh, Bu. Terus gauli gitu dosa nggak? Kambing kok dosa toh, Bu gitu. Ya enggak lah, nggak akan ada yang mengecam mau kambing kok itu. Masa ibu bilang ibumu mas gitu. Kan nggak mungkin ibu ngecam kayak gitu. Malah tahu jantan tadi bahwa dia itu ibunya kan nggak tahu. Taunya pokoknya betina, udah. Ibunya pun juga tidak kemudian melarang kan, jangan gitu nak, aku ini ibumu nak, nggak gitu. Wong kambing kok. Begituan yang nggak ada masalah, wong kambing gitu loh. Tapi kalau manusia, na'udzubillahi min. Kenapa? Karena diberi akal pikiran, itu masalahnya bedanya tuh. Ya toh. Maka lebih sesat dari binatang kalau orang itu sampai lalai. Itu terbukti betul itu. Dalam keseharian kita melihat orang yang lalai itu memang lebih jahat, lebih buruk, dan lebih sesat dari binatang. Contohnya apa? Misalnya contoh binatang ternak ayam. Ayam itu pagi hari cari rezekinya sambil nyanyi itu, kok. Nggak ada ayam stres. Optimis dia. Sebelum malam mesti pulang, dan pulangnya mesti ke rumahnya. Iya, nggak mungkin ayam kok pulang ke orang lain, ke rumah lain, nggak mungkin. Dan pulangnya mesti waktunya itu selalu disiplin, nggak ada kok sampai malam lembur gitu. Terus yang punya ayam nanya, kamu kok lembur tau apa? Nggak ada itu. Dan itu udah kenyang itu. Nggak ada terus kemudian udah kenyang terus ayam itu enggak, yang masih kurang. Kenapa sih kamu numpuk ini? Biar nanti 7 turunan, nggak ada ayam gitu. Ya, tapi kalau manusia apa cukup hanya kenyang saja? Enggak cukup. Kalau hanya kenyang saja, sepiring juga udah kenyang tuh, Bu. Tapi kenapa harus yang dimakan bukan hanya nasi manusia itu? Kalau ayam kan paling ya nasi, apa rumput kadang. Manusia, masya Allah, semen, aspal, beton, dimakan. Innalillahi, a'udzubillah. Itulah orang yang lalai, ya, bahaya sekali, seperti binatang ternak. Maka kalau ditanya siapa orang yang begitu itu, maka kita bersyukur sekali, beruntung sekali dianugerahi Allah orang yang tidak lalai, selalu ingat alhamdulillah. Buktinya apa? Ini buktinya mau duduk di sini. Ya, ini bukti bahwa Bapak Ibu orang yang ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, itu sudah lebih dari cukup untuk kita selalu bersyukur, bergembira, berbahagia. Alhamdulillah. Jadi jangan ada lagi yang bikin status stres, jangan. Kalau dia ngaku seorang muslim. Oke. Pertanyaan keduanya, apakah ada perbedaan ghafilun dengan zolimun? Nah, karena keduanya sama-sama diancam disiksa neraka. Termasuk yang di surah Al-Kahfi ayat yang ke-29, inna a'tadna liz-zalimina naron ahata bihim suradiquha. Surah 18 Al-Kahfi ayat yang ke-29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Itu bunyinya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa dia menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka.
Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Iya, tempat kembali yang paling jelek, yang paling buruk. Apa bedanya kalau gitu, Bu, antara orang yang lalai, ghafilun dengan zalimun? Keduanya sama-sama kelompok yang buruk, hanya beda levelnya. Kalau disebut ghafilun itu berarti dia melakukan itu karena ketidaksadaran, cenderung pasif. Dia tidak sadar telah melakukan perbuatan yang buruk. Dia tidak sadar karena telah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutnya ghafil, lalai. Sedangkan kalau zalimun itu diniati benar. Dia tahu, dia sadar itu jelek. Tapi dia niat betul untuk melakukan kejahatan itu. Itu zalimun namanya. Kalau kita kontekskan Pak Nur dengan di surah Al-Fatihah, yang zalimun itu siapa? Kelompok yang namanya al-maghdub, kan ghairil maghdub yang alaihim, kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Maghdub itu siapa? Yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena dia sudah tahu ini salah tapi tetap dikerjakan. Dia tahu bahwa ini yang benar tapi malah ditinggalkan. Itu maghdub. Kelompok yang kedua namanya dhalin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan dolim ya, dolin. Dol, sesat. Kenapa? Karena dia lalai, tidak tahu bahwa itu salah, dia tetap. Nah itu kurang lebih seperti itu. Maka keduanya kelompok yang buruk, hanya beda level dan derajatnya saja. Tapi keduanya diancam juga dengan siksa kelak di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah yang disebut orang lalai dan zalim itu diantaranya ada yang dilakukan oleh orang muslim? Kalau jawabannya ada, lah syahadatnya artinya apa? Kan gitu kan? Kan kita muslim kan bersyahadat toh? Kan gitu. Jawabannya tentu saja ada. Buktinya apa? Di Al-Quran diingatkan. Mari kita lihat surah 57 ayat 16. 57:16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusus mengingatkan Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Iya, yang di ayat ini yang ditegur siapa? Orang beriman. Alam ya'ninil ladzina amanu. Nah, belum tibakah saatnya bagi orang beriman untuk fokus lebih mengingat Allah. Khusyuk mengingat Allah. Berarti ada yang ghafil, yang lalai. Bahkan ada yang zalim juga. Namun derajatnya tentu saja kalau dia seorang muslim ya akan berbeda. Nilai kedzalimannya, nilai kelalaiannya dengan orang yang tidak beriman. Tapi ada, diakui Al-Quran. Bukti keduanya ada apa? Mari kita lihat. Surah yang ke-35 namanya surah Fatir, ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi dengan diturunkannya Allah melalui Rasulullah SAW, Al-Quran itu ada 3 respon manusia. Ada yang menolak total, itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Ini kelompok yang dolim nih.
Tapi ada yang muqtasid. Nah, muslim, tapi kemudian kelompok yang kedua ini dia muslim, tapi nggak peduli dengan Al-Quran. Ini kelompok kedua. Nah, yang bagus apa yang ketiga? Dia dengan Al-Quran itu kemudian berusaha selalu untuk berbuat kebaikan. Maka disebut sabiqum bil khairat. Dia berlomba untuk berbuat kebaikan. Kita insya Allah kelompok yang ketiga ini, ya kan? Karena kita selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Nah, lanjutannya kalau gitu apa makna kalimat syahadatnya? Nah, lagi-lagi berarti ada juga di antara muslim yang syahadatnya hanya di lisan alias omon-omon. Nah, ada Pak yang muslimnya hanya omon-omon, tidak sampai kepada pikiran apalagi hatinya, sehingga tidak ngefek kepada perbuatannya, hanya omon-omon saja. Padahal seharusnya ikrar dua kalimat syahadat itu menjadikan hatinya tunduk patuh kepada syariat Allah. Harusnya kan itu kan. Itu sahabat muslim yang benar, syahadat yang berkualitas. Itulah bentuk keimanan yang nantinya oleh Nabi disebut miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu. Maka berarti Bapak Ibu sekalian itu sudah megang kunci surga, karena kita sudah sering berikrar asyhadu alla ilaha illallah. Sudah megang kuncinya kok tidak masuk, ya keterlaluan. Wong sudah punya kuncinya loh, kok tidak masuk surga? Kunci surga kan la ilaha illallah, kita sudah punya. Kok nanti nggak masuk, kebangetan. Neraka itu nggak ada kuncinya loh, kok malah pada masuk itu loh itu. Ya kan? Neraka nggak ada kuncinya loh tuh. Tapi kok malah pada masuk itu loh. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya. Nah, inilah maka kemudian seorang muslim tentu tidak hanya mengandalkan formalitas keislamannya sudah bersyahadat, nggak boleh. Tidak jadi jaminan gitu ya. Tapi apa? Berkomitmen dengan syahadatnya, yaitu apa? Dengan takwa. Itu pun juga Allah tidak menuntut sempurna kok. Allah bilangnya apa? Bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Surah 64 ayat 16 itu. Fattaqullaha mastata'tu wasma'u wa'ati'u wa'fiku khairan li anfusikum. 64 At-Taghabun ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Iya. Dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kefikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Maka tidak usah berlebihan nuntut kita jadi orang sempurna. Yes, mampu kita aja. Contohnya apa? Contohnya ya apa saja lah, mau ibadah apa saja. Misalnya ibadah apa? Misalnya apa? Ibadah apa contohnya? Ya, ibadah seperti apa yang sesuai kemampuan itu, misalnya apa? Contohnya. Misalnya ya berbagi sesuai kesanggupan. Jangan pelit tapi juga jangan berlebihan. Ada orang yang karena semangatnya setiap habis bulan gaji habis untuk infak, nggak boleh. Anak istri nggak dinafkahi, itu nggak boleh. Kalau nafkahi istri orang apalagi gitu, itu nggak boleh lagi. Ya toh, apalagi ibadah lain yang nggak boleh berlebihan, sempurna. Misalnya apa? Sholat, ya sholat aja bu. Nggak usah nuntut, kok sholatku nggak khusyuk ya pak ya, misalnya itu. Ibu nggak khusyuk tapi masih tetap sholat, itu dapat poin loh. Masih alhamdulillah. Daripada kemudian apa? Wah nggak khusyuk, nggak usah sholat, nggak khusyuk ini ya nggak, setan itu. Maka tetap sholat meskipun tidak khusyuk. Allah tahu kok kita nggak khusyuk, tuh Allah tahu. Apalagi yang dibaca kulhu terus, ya Allah tahu juga. Sudah apa-apa. Terang aja, iya kan. Ngapalnya itu kulhu terus itu. Allah nyaman, tidak masalah. Paling yang masalah kan malaikat aja nyatet itu, kulhu lagi ya gitu.
Itu ya, enggak usah nuntut sempurna. Ya semampu kita saja. Ya kan? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia di luar kesanggupannya. Maka imannya naik turun biasa aja. Nggak usah kecil hati. Ya kayak tensi darah lah, tensi darah kan naik turun juga kan. Kadang rendah, kadang sedang, kadang tinggi, nggak masalah. Tapi jangan tinggi banget, oh, itu hipertensi nanti gitu kan. Tapi juga rendah, nanti malah masalah. Yang sedang aja pokoknya itulah. Iman kita naik turun, sholat kadang khusyuk, kadang enggak, itu biasa. Khususnya kalau sedang punya masalah khusyuk banget, nah, biasa. Gitu. Misalnya nunggu operasi terus khusyuk banget, nah, biasa. Doa banget. Maka kalau lagi jamaah sini ada yang habis sholat doanya khusyuk, tanya aja punya masalah ya. Gitu. The point. Kok tahu? Ya doanya panjang, gitu. Itu ya. Maka insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh istiqomah sesuai kemampuan kita bertakwa, itulah yang kemudian akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang lalai, apalagi lupa. Kenapa orang itu lalai? Ya, karena dunia. Kenapa dunia? Ya, karena dunia ini menyenangkan, tapi kesenangan yang sementara. Kenapa hati orang bisa akhirnya lalai? Itu salah satunya apa? Karena dunia ini yang mendorong orang rebutan dunia, akhirnya berbuat dosa. Setiap dosa yang dilakukan, kata Al-Quran, seperti noda dalam cermin. Surah 83 ayat 14 itu mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. 83 Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali tidak, bukan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Iya, apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa itu telah menutup hati mereka. Ya, telah menutup hati mereka. Maka kenapa kita butuh selalu istighfar, Bu? Karena istighfar itu membersihkan hati. Kenapa kita butuh selalu untuk memohon ampunan. Dan hebatnya lagi, kalau kita istighfar, mohon ampun, Allah itu senang sekali, Bu. Kalau manusia kan, apalagi kalau sampai dosanya besar, nyakitin kita kan, untuk memaafkan kan berat. Mungkin bisa itu, saya bisa maafkan, tapi nggak bisa melupakan. Oh, ada yang gitu, ya kan? Saya maafkan tapi tidak bisa melupakan. Ya gitu. Ada juga yang bilangnya apa? Saya maafkan tapi proses hukum tetap jalan. Temannya Pak Nur itu gitu. Dimaafkan nih proses hukum tetap jalan. Kalau Allah enggak gitu, Allah tuh keren banget. Kalau sudah dimaafkan enggak dihukum. Wes kamu tuh hambaku mau mohon ampun, tak ada hukum. Jamin itu. Lihat ayatnya itu, surah 8 ayat 33 itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surah Al-Anfal ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka masih memohon ampun. Itulah pentingnya kita selalu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apalagi kalau ibu-ibu biasanya sudah mesti hafal Sayyidul Istighfar kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, dan seterusnya. Tapi yang jelas Allah itu Maha Pengampun. Ini yang oleh Nabi dikabarkan atau untuk segera disampaikan. Jadi Allah nyuruh Nabi itu, kabarkan kepada hambaku, aku ini Maha Pengampun. Surah 15 ayat 49 gitu. 15:49 Allah berfirman apa? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, Allah tidak nyuruh ngabarkan bahwa Allah itu maha keras siksanya, enggak. Yang pertama kali suruh dikabarkan apa? Allah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi jangan memahami Allah itu tukang nyiksa, seneng hukum, enggak. Tapi mengampuni dan maha penyayang. Ya, maka termasuk mohon maaf kalau tausiah itu jangan sering-sering ngutip ayat tentang adab. Kalau itu di hadapan orang-orang mukmin kayak gini, kayak ibu insya Allah diampuni dan masuk surga nanti. Insya Allah diampuni dan nanti masuk surga. Itu loh Bu. Harus percaya diri, harus yakin. Namanya apa? Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah kalau diampuni dan masuk surga. Tapi ya nggak usah berangkat duluan. Iya karena ada jadwalnya masing-masing gitu loh. Itu. Kalau toh ada azab itu ya karena Allah yang mencipta manusia udah paham betul ada manusia yang kelewatan gitu loh. Melampaui batas itu. Itu pun itu domainnya Allah. Orang jahat itu kayak Fir'aun, jelas disebut di Al-Quran jahat kayak gitu. Kok masuk surga? Ibu ketemu kecewa kan, loh kan Fir'aun kamu surga gitu kan itu Bu. Surga ya itu mesti kecewa kita Bu. Yang adil apa ya dihukum, sudah jahat gitu loh. Itu ya, maka azab itu atas nama keadilan. Kalau ada yang protes, katanya Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Kenapa Allah menciptakan neraka? Misalnya gitu ya. Jawabannya apa? Ya ada orang yang kelewatan. Kalau seperti itu ya wajar lah atas nama keadilan. Justru nggak adil kalau orang begitu jahat kok kemudian masuk surga juga. Nggak adil. Mesti kita kecewa di surga pun akhirnya nggak semangat gitu loh. Ngapain juga kita harus semangat ibadah? Ternyata yang jahat-jahat masuk surga kan nggak enak Ibu, sama koruptor gitu, sama penjahat nggak enak. Ini sama orang-orang soleh kayak gini, insya Allah nanti masuk surga. Tapi amal kita beda. Nah kalau amalnya beda berarti kualitas surganya yang berbeda. Karena kualitas derajat surga itu tergantung amalnya masing-masing. Tapi kita diberi anugerah masuk surga karena rahmatnya Allah. Itu. Coba lihat surah 6 ayat 132. Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, masing-masing orang kelak ada masing-masing tingkatan derajat surganya tergantung amalnya. Tapi orang masuk surga sendiri itu karena Nabi, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita diberi anugerah iman, berarti diberi rahmat oleh Allah. Kelak insya Allah kita masuk surga. Semoga bisa istiqomah. Kalau istiqomah kelak mendapat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah amin, sudah selesai. Itu loh. Biasanya kalau udah amin itu udah selesai. Alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Udah habis waktunya ya? Ya oke. Baik, mari kita memohon kepada Allah, berdoa bersama. Ya, mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan, kerumitan hidup, semoga Allah beri kemudahan. Yang punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan dan ridhoi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.